Lapas kelas 2A Gorontalo kelebihan penghuni. Kapasitas 330 orang, dihuni 638 narapidana. Sulistyo Wibowo ungkap kondisi sesak harapan pengembangan fasilitas. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Gorontalo kini menghadapi masalah serius, kelebihan kapasitas. Per hari ini, tercatat 638 warga binaan menempati lapas tersebut, hampir 2 kali lipat dari kapasitas idealnya yang hanya 330 orang. Kondisi ini mencerminkan tekanan lama yang belum juga teratasi. Menurut Kalapas Sulistyo Wibowo, seharusnya dengan status naik menjadi kelas 2A, kapasitas ideal bisa mencapai 500 orang. Sayangnya, hingga kini belum ada penambahan fasilitas fisik yang mendukung. Sejarah lapas ini dimulai dari kelas 2B, sebelum naik status seiring pembangunan beberapa waktu lalu. Dari data terbaru, pidana perlindungan anak menjadi kasus terbanyak dengan 216 terpidana, disusul pidana umum lainnya dan perkara narkotika sebanyak 126 orang. Tindak pidana korupsi juga cukup tinggi, dengan 75 penghuni. Angka ini menunjukkan kompleksitas kasus yang ditangani lapas. Lokasi lapas yang berada di wilayah rawan banjir turut menjadi tantangan tersendiri. Dalam kunjungan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim beberapa waktu lalu, hal ini juga disampaikan secara langsung oleh pihak lapas. Kalapas menegaskan, mereka tetap berupaya menjaga kondisi tetap layak, termasuk layanan kesehatan dan kebersihan. Meski penuh keterbatasan, lapas tetap memberikan ruang pembinaan, mulai dari kegiatan olahraga hingga pelatihan keterampilan seperti menjahit dan pengelasan. Kalapas berharap perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah agar kapasitas dan fasilitas segera ditingkatkan sesuai beban nyata di lapangan. Kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada 1.178 terpidana se-Indonesia. Di Gorontalo kira-kira seperti apa? Apakah ada terpidana yang memperoleh hak tersebut? Ya, terima kasih untuk di lapas kelas 2 Gorontalo yang mendapatkan amnesti dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto itu sebanyak 4 orang. 4 orang, Pak, ya. Sebelumnya diajukan berapa, Pak? Sebelum diajukan ke pusat ada berapa? Iya, yang sesuai dengan persyaratan yang diajukan adalah 6 orang, dan yang disetujui di sini menjadi 4 orang. 4 orang. Karena 2 orang sudah kami pindahkan di lapas lain. Siap. Nah, Pak, bisa dijelaskan mungkin masing-masing dari mereka ini terpidana apa sih kira-kira? Ya, kalau dari 4 orang ini masing-masing ya menerima 2 ya berarti 4 orang ini yang bisa melaksanakan adalah 2 orang, yang mana pidananya karena kasus narkotika dan penganiayaan. Yang 2 orang itu satu sudah meninggal dunia selama melaksanakan hukumannya kasus perlindungan anak, dan yang kedua itu bebas menjalani pidana dengan kasus perlindungan anak. Tahun depan mungkin Pak ada upaya lagi untuk mengajukan ke pusat terkait dengan amnesti ini, Pak? Kalau hal ini kami menunggu saja instruksi ya. Kalau memang ada, pasti kami akan ajukan atau usulkan ke pimpinan secara berjenjang untuk bisa mendapatkan amnesti. Kalau tahun depan ada lagi ya luar biasa. Menurut saya itu membantu kami untuk mengurangi jumlah hunian di lapas. Ya. Harapan Pak untuk terpidana yang saat ini sudah dilepaskan karena amnesti ini, ke depan kira-kira seperti apa harapannya? Harapan kami yang pasti mereka jangan memulai tindak pidana seperti yang sudah mereka lakukan, dan menjadi warga masyarakat yang bertobat ya, bisa membangun dirinya, keluarganya, ya masyarakat dan bangsa negara. Siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.